Hari ini saya berkesempatan mengunjungi teras Cihampelas. Proyek ini dibangun oleh Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil tahun 2017 dan menghabiskan anggaran 74 miliar dalam 2 fase pembangunan. Nilai proyek yang sangat fantastis untuk besi baja sejauh 700 meter. Namun saat ini kondisinya sudah benar-benar mengerikan. Semua fasilitas sudah tidak berfungsi 100%. Dari lampu yang semuanya sudah padam, rombong pedagang yang sudah penuh dengan vandalisme. Menariknya, saat saya masuk ke area lift, sudah seperti berada di kota-kota yang tidak ada aturan, penuh coretan, dan sudah melewati batas kewajaran. Satu hal yang paling fatal adalah proyek ini dibiayai oleh keringat pajak dari rakyat Jawa Barat. Jika Anda jengkel mendengar ini, saya pun juga jengkel melihat langsung kondisi teras Cihampelas saat ini. Namun, aset milik Pemkot Bandung ini sudah diserahkan oleh Pemprov Jabar. Kabar yang paling santer bahwa Bapak Aing akan membongkar semua bangunan ini. Sebelum dibongkar, saya akan ajak Anda berkeliling langsung melihat kondisi teras Cihampelas di pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Subrek TV, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah klik video ini. Hari ini saya sedang berada di teras Cihampelas. Kita akan mengeksplor keadaan atau kondisi terkini teras Cihampelas pasca akan dibongkar. Tapi untuk tanggal dibongkarnya kita belum tahu, tapi ini sudah masuk dalam rencana untuk pembongkaran teras Cihampelas. Oke, kita akan start dari posisi ujung sana ya guys ya, dari posisi awal. Saat ini kita sudah berada di persis di depan teras Cihampelas. Nah, itu dia namanya ya, teras Cihampelas, yang kondisinya saat ini sudah sangat mengenaskan. Di sisi sebelah kanan itu pintu masuknya sudah ditutup oleh Satpol PP, dan juga di pintu di sisi sebelah kiri. Nah, saat ini memang teras Cihampelas ini tidak lagi beroperasi, alias sudah ditutup secara permanen. Nah, informasinya masih bisa dinaikin teras ini, tapi melalui pintu yang di tengah. Nanti kita akan naik. Oke, sebelum kita naik, kita akan melihat dulu kondisi situasi di bagian bawah. Kenapa teras Cihampelas ini diprotes oleh pemilik ruko yang ada di bawah sini ya guys ya. Penyebabnya kalau kita melihat dari kasat mata, memang tiang-tiang besi ini menghalangi satu trotoar ya. Dia berada di trotoar, kemudian untuk area parkir dan kemudian untuk area masuk kendaraan itu memang harus memangkas ruang. Jadi di sini yang dirugikan adalah pemilik ruko di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Walaupun di sini terdapat fasilitas seperti tempat duduk menggunakan besi ini ya, sisa-sisanya seperti ini. Kemungkinan juga pada saat teras ini bakalan dibongkar, tempat duduk ini juga bakal ikut dibongkar juga guys. Informasinya Pak Debi menginginkan area ini dibersihkan supaya lebih plong ya, lebih segar lagi area Cihampelas ini, tidak ada lagi yang di atas besi-besi seperti ini. Nah, kita lihat saja di lokasi ini. Ini pada saat mobil masuk menuju ke area ruko ya, sini, kemudian masuk ke sini guys. Nah, itu untuk keluarnya jalannya itu hanya sedikit sekali. Nah, hanya nyempil seperti ini. Jadi harus benar-benar hati-hati untuk driver-driver yang belum pro atau yang belum berpengalaman untuk melewati lokasi seperti ini. Tentu sangat berbahaya. Dan jarak tiang-tiangnya pun ini ke atas paling tinggi ya, paling hanya sekitar 7 meter ya. Saya sangat penasaran sekali melihat kondisi bagian atasnya sekarang seperti apa. Dan teman-teman jangan skip video ini, kita akan mengeksplor penuh bagian atas teras Cihampelas di tahun 2026 di bulan Agustus ya. Yang saya salut di lokasi ini tetap bersih ya, walaupun banyak ada PKL juga, ada yang jualan, tapi tetap bersih karena memang di sini Pak Dedi itu memberdayakan warganya
untuk menyapu jalan dan digaji itu per hari 180.000. Benar-benar di atas UMR ya. Mantap banget. Oke, saat ini saya sudah berada di atas. Kita akan langsung mengeksplor bagian sisi sebelah kiri dulu ya. Kosong ya. Wah, ini aman nggak ini? Bener-bener sendirian nih kita guys. Ini semua but-but di sini sudah tutup total ya. Seperti ini nih. Semua ada vandalisme semua. Dicoret-coret semuanya guys. Ini berapa ya anggaran yang dibuang oleh pemerintahan sebelumnya untuk memaksakan membangun teras Cihampelas ini. Benar-benar nggak bermanfaat ya. Tuh lihat, wah, gila ya. Luar biasa ini terasnya. Tempat duduknya seperti ini. Ini infonya kemarin di sini ada yang dijadiin tempat esek-esek ya. Aduh. Kan buatnya seperti ini. Kita motornya jauh banget, kita lihat bawah aja. Oke, bisa Anda bayangkan berapa anggaran yang dibuang pemerintah Kota Bandung untuk membangun teras seperti ini yang sangat tidak bermanfaat. Aduh, sayang sekali ya, pajak rakyat dihambur-hamburkan untuk fasilitas yang tidak ada gunanya seperti ini. Tuh. Ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Ini tendanya masih bisa diambil kalau mau diambil guys. Masih kuat ini ya. Paling bagian bawahnya aja nih diperbaiki itu bagian bawah. Tapi ini masih kuat. Masih kokoh sekali. Di sini juga ada tenda juga. Bener-bener sudah jadi hutan di atas dengan anggaran yang fantastis guys ya. Gila ya ini. Luar biasa banget. Ini bawahnya menggunakan kayu palet. Mahal ya ini kayu-kayu gini guys untuk dibuat jadiin lantai. Ini mahal sekali ini. Lihat di pot-potnya ya. Pot-potnya sebenarnya potnya masih kuat nih, kalau mau diambil juga masih bisa. Untuk warga-warga yang mau ambil silakan ambil aja. Kalau udah pasti ini nggak bakal kepake lagi nih untuk di sini ya. Di sini juga, waduh, pot-pot premium seperti ini terbengkalai guys, gentong ya. Banyak ya itu. Di sini juga ada. Ini tempat duduk yang dibuat di sini semuanya kokoh dan paten dan kuat. Kayak masih bisa dimanfaatin juga guys. Sebenarnya ya enak nih. Duduk di sini enak, tapi kenapa tidak bisa dimanfaatkan fasilitas yang sudah dibangun dengan anggaran yang besar sekarang terbengkalai. Wah, gila ya itu. Ini benar-benar dekat dengan area kemana-mana. Itu ada kantor, hotel, itu ada rumah sakit, ini ada fasilitas umum juga. Ya, kalau kita lihat dari bawah,
Dari atas seperti ini guys. Bisa Anda bayangkan sebelum teras Ciamplas ini dibangun, itu banyak pohon-pohon besar seperti ini, dan pohon-pohon ini sebagian besar juga sudah dikorbankan, dipotong untuk pembangunan teras Ciamplas. Cuma kalau misalnya pohon-pohon ini masih ada, itu berasa ini enak banget, adem ya. Walaupun Bandung juga sudah dingin, tapi lebih enak kalau pohon-pohon besar ini tidak ditebang, membuat area semakin sejuk, semakin enak ya duduk di bawah. Kita akan ke depan, ke bagian ujung. Apakah kondisinya sama seperti di sini, ataukah di depan sana ada yang berjualan? Kalau ada yang berjualan, nanti akan kita tanya pedagangnya, apakah di sini masih ada yang beli untuk ngopi-ngopi paling ya. Oke, kita turun lagi ke bawah. Kita maju terus ke depan. Kalau ada yang jual sarapan atau ada yang jual kopi, kita bisa ngopi di sini dulu ya pagi ini. Nah, sekarang masih jam 8 pagi. Ya benar-benar sini udah nggak ada lagi yang berkunjung, tapi di bawah dibuka ya. Di bawah dibuka, tapi sudah tidak ada lagi yang berkunjung ke sini. Oke teman-teman, bantu masukannya, kritik di kolom komentar. Ini teras Ciamplas, kalaupun direnovasi, kalau dibongkar mungkin sayang sekali ya, sayang sekali. Tapi rencana Pak Deddy memang akan membongkar ini. Tapi sebelum dibongkar, kira-kira area ini bagusnya dijadiin apa untuk opsi sebelum atau selain pembongkaran di sini? Itu ada yang jual kopi guys di sebelah kanan. Nih, Bapak. Oh, jam 6 pagi sampai jam 6 sore Pak ya? Ini Bapak masih buka guys. Maunya juga sampai habis bisa gitu. Tapi masih ada yang beli Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah ya ada aja. Ada aja. Ini dulu jadi tempat jualan kuliner gitu Pak ya? Iya, kuliner yang di atas sama di bawah sama penir. Terus tiba-tiba bisa sepi ini gimana Pak? Gara-gara apa Pak? Ya gara-gara corona terlalu lama. Oh, corona. Jadi coba pada buka semua, nggak ada pengunjung. Oh. Tutup pengunjung ada. Dan serba salah. Iya. Jadi pas corona pada KO semua Pak ya? Ya kan coronanya terlalu Setuju, Pak. lama. Kelamaan coronanya, terus sekarang mau buka lagi, modalnya udah habis ya Pak? Ya, habis ya ada. Pertama itu maksa buka, Iya. Berarti Bapak tinggal sendiri di sini Pak? ada nanti siang-siang pada buka berapa orang. Oh, rame. Oh, Ya nggak rame, cuman ya mungkin sekitar 10-an. 10. Ya itu juga dagangannya sama kayak gini semua. Warung kopi juga Pak ya? Karena ya barang yang awet gitu aja. Iya sih, kalau buka makanan takutnya basi Pak ya? Makanan ada, warung nasi satu tapi ya itu di bawah sana tuh udah anak ciwok tuh udah langganan dari dulu sih udah semuanya nyebrang tadi itu ya. Oh, kalau- umat kalau ada milik kadang-kadang pada ngopi di sini. Oh gitu. Nah, tapi kebanyakan pasti di bawah makan nasi sana udah pasti. Waktu corona juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak ya? Karyawan ciwok Tetap semuanya. jalan Pak ya? Karyawan ciwok itu semuanya udah di situ langganannya. Yang di sini mah ya Tapi bener Pak, ini katanya mau dibongkar Pak? Enggak Pak ya? ya masalah itu saya juga dengar dari dulu tapi sampai sekarang kan belum ada kepastiannya nggak Belum. tahu ya. Belum ada kepastiannya Pak ya? Iya. Tapi kalau dibongkar sayang Pak ya? Ya kita mah sebetulnya ini ya sayang. Sayang ini. Karena kan duit gede. Besar ini Pak.
Dan kalau dibongkar juga mesti harus mematikan orang-orang yang di bawah juga, itu toko-toko yang harus kan berhenti merenang. Iya, masa Kan dampaknya banyak. dampaknya banyak. Terus ini barang-barang yang gini-gini kan mau taruh di mana? Iya benar Pak. Jangan tahu lah, mau pemerintah mau buka lokal, nah kita mah masyarakat ngikutin aja. Kita dulunya di bawah, suruh ke atas ya ke atas. Oh dulu ini pedagang di bawah Pak ya? Iya. Dinaikin ke atas semua. Oh, gitu. Ya, Banyak coret-coretnya Pak ya? nah padahal ya dijaga Satpol PP. Tapi ya kalau jumlah udah banyak, bingung juga satpolnya. Nggak tahu, ditanya sama saya, Pak, ini kalau malam dijaga nggak tuh Pak? Dijaga. Kenapa ada torat-torat lagi gini? Iya. Torat-torat tuh Pak paling ya subuh. Nah, alasannya. Subuh, Ya, alasan. Satpol PP kan sampai jam 2. Oh ya udah, kasih. Pak, Berarti warungnya gratis Pak ya sini Pak? ini ya gratis. Harusnya kalau gratis, pemerintah kasih info nih jualan lagi di sini itu Pak ya? Ini ya udah, sama dinas sudah digerakin gitu dari dulu juga. Nah, terus dari tapi lah. Ya gitu tadi, dagang nggak ada pemasukan, gimana dagang Iya. gini. Kan kita berkeluarga mah harus Iya. makan. Kecuali 3 bulan dikasih jaminan ya Pak ya? Iya, kalau kita Kasih jaminan, masih bertahan ya Pak ya? ada. Kalau sekarang Apalagi walaupun sekarang udah dibiarin, sekarang udah nggak ada orang dinas, orang apa, nggak ada yang merhatiin lagi kan. walaupun buka nggak ada yang beli percuma. Iya, tapi gimana mau diem di rumah nambah pusing. Iya, kios gratis, cuma yang beli nggak ada ya tuh Iya. repot. Apalagi ini kalau sehari yang beli bisa dihitung Pak? Ya bisa. 10 ada 10 Pak lebih. Ah, nggak ada. Oh, nggak nyampe 10? Iya, kebanyakan saya bilang itu pada makan nasi sana semua. Hari aja kalau lumayan banyak, tapi ya ke sana pada makan nasi sana. Nasi rames gitu Pak? Nasi ayam goreng. Oh. Oke, untuk bagian sini ternyata ada warga juga ya yang santai-santai di sini. Tadi santai di sini. Sepertinya karyawan sekitar ya sedang nongkrong-nongkrong. Dan berdasarkan informasi tadi bahwa warung di sini saat ini itu gratis, teman-teman. Tapi walaupun sudah gratis, tidak ada juga pedagang yang mau berjualan di sini karena kosong, nggak ada pembelinya. Kecuali pemerintah memberikan jaminan pendapatan selama 3 bulan, ada atau tidak adanya yang beli, dijamin setiap bulan diberikan uang untuk menghidupkan kembali teras Ciamplas. Tapi kalau tidak ada kompensasi, pedagang boleh jualan di atas, tapi yang beli nggak ada, percuma aja ya. Nah, dan sebagai informasi tambahan juga bahwa sini yang mencoret-coret semua rombong atau booth-booth di sini itu pada saat, menurut keterangan Bapak tadi, pada saat Persib juara banyak sekali fans-fans Persib yang naik ke atas. Kemudian ini dicoret-coret semuanya seperti ini guys. Tapi kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ini ya 1933. Oh. Gila banget. Lokasi padahal cakep banget ini, bener-bener bagus. Di depan tuh ada yang jual nasi, warung makan. Tapi sebelah mana ya? Sebentar, ini kalau dari sebelah kanan bisa kemana? Oh, itu ada hotel di depan ya. Sebenarnya cukup strategis juga ini lokasinya di sini. Cukup strategis. Kita masuk lagi ke sini. Wah, gila ya ini. Tempatnya enak sekali, tapi sayang sekali ini tidak dimanfaatkan kembali. Sekarang yang megang ini adalah Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung kira-kira ada gebrakan apa untuk membuat supaya teras Ciamplas ini kembali hidup lagi, karena sayang
Di sini juga ada lift ternyata ya. Ini biaya pembangunan liftnya udah lumayan sekali guys. Liftnya udah hancur. Wah, gila. Ya. Fasilitas lift di sini juga sudah kayak di apa ya? Kayak di luar negeri nih. Kita bener-bener di kota yang tidak ada aturan, bener-bener brutal ya. Nih seperti ini, dicoret-coret. Bahkan ini juga sudah mati juga guys. Tuh. Semuanya dicoret-coret semuanya, luar biasa. Di situ ada apa guys ya? Ada jalur. Teras dapur teras Cihampelas. Dan bagian bawah itu ada seperti pakaian-pakaian ya. Itu kawasan itu guys. Coba kita naik ke sini. Oh, ini buat makan-makan. Tapi saat ini nggak buka ya. Oh, benar ya itu tuh guys. Jadi ini dalam sini seperti tempat kulinernya. Di dalam ada juga yang indoor, mungkin kalau hujan bisa makan di dalam sana. Dan ternyata masih banyak ya. Masih banyak tuh sampai sana, sampai ujung. Cuma kayak kita nggak bisa lewat guys. Nih, ada tulisan dilarang keras memasuki melintasi batas yang telah di polis line. Bentar deh, coba kita ambil dari sebelah kiri. Kira-kira kenapa itu tutup? Ternyata masih panjang sekali tuh sampai sana ya. Sampai sana guys. Kalau naikin drone juga nggak bakal bisa masuk karena pohonnya sudah menutupin bagian atasnya guys. Susah. Oke, kita balik lagi ya. Balik lagi. Ini semua tulisan-tulisannya nggak ada yang jelas sih. Asal coret-coret. Tuh. Sampai ada tupai ya di bawah. Oke, kita gas lagi ke depan. Itu ada ruangan. Ini ruangan apa ini? Ruangan security kayaknya guys ya. Ruangan security yang sudah jadi apa sih? Bingung nih ngomongnya apa ini. Aduh. Anggarannya dipermainkan. Anggaran pajak rakyat dihambur-hamburkan. Tepat nggak ya kalau saya bilang begitu? Ini apa ini? Fashion show area, food court, teras, remote control area, Cihampelas. Oh, ini ada perahu denim bawah tuh guys tuh. Oke, terus kan sebelah kanan dan bagian bawah itu jaraknya mepet ya. Nah, ini bangunan liar nih guys tuh. Tuh ada bangunan liar juga tuh sebelah sana guys ya. Ini kalau Bandung itu sebenarnya bangunan liarnya banyak dan juga PKL-nya banyak juga. PKL bangunan liar itu banyak ya di Bandung. Ini kalau saya ya, kalau diberikan modal untuk buka usaha di sini, ini bingung juga ya, mau terima atau nggak terima. Soalnya kalau misalnya kita terima, siap-siap tahan mental untuk sepi.
sepi, benar-benar sepi karena nggak ada yang berkunjung, dan pemerintah Kota Bandung juga tidak mengendorse fasilitasnya sendiri. Nah, itu kesalahannya ya. Kesalahannya kenapa pemerintah Kota Bandung tidak mengendorse fasilitasnya sendiri, padahal ini konten kreator banyak ya, itu bisa dimanfaatkan untuk mengendorse kembali kawasan teras Cihampelas ini, guys. Aduh, oke, ini G-Walk ya, ramai di bawahnya, ramai sekali ternyata. Ini warung pojok, nggak ada yang belum buka, apa mungkin siang bukanya. Oke, ini ada pelang anggota sejahtera koperasi berdaya. Ini di sebelah kiri. Ini gambar siapa, guys? Coba bantu komentar. Sebelah kanan dan di sebelah kiri juga itu di bawah. Ini ada logo Kota Bandung, Koperasi Indonesia, Satgas apa itu? Kebaca ya. SKN. Seperti ini kondisinya sekarang. Demikian vlog kita di Teras Cihampelas. Sampaikan kritik dan saran Anda di kolom komentar, di mana untuk kemajuan Teras Cihampelas ini sebelum dibongkar, apakah sebaiknya bisa diperbaiki atau di-endorse kembali supaya kawasan ini menjadi lebih hidup. Kalaupun dibongkar, ini kerugiannya besar sekali karena anggaran untuk pembuatan ini luar biasa sekali, dan itu anggarannya dari pajak warga Jawa Barat. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.